Bab 1096 Penggunaan Kristal Dewa Darah. Zhao Feng sekarang memiliki 3 buah. Warnanya masing-masing kuning, biru, dan emas. Mengesampingkan Zhao Feng atau Dewa Suci tahap awal lainnya, niat yang terkandung di dalam buah-buahan ini sangat menarik bahkan bagi para demigod. Buah-buahan ini juga mengandung sumber kekuatan ilahi murni yang melebihi kekuatan ilahi yang dikendalikan oleh para dewa. Orang bisa tahu betapa langka buah-buahan ini dari seberapa intens pertarungan antara demigod Witherbread dan demigod Arcane Void. Itu karena semua itu Zhao Feng tidak dapat menyerap buah-buahan ini pada tahapnya saat ini. Para dewa suci normal yang tidak berhati-hati telah kehilangan kesadaran mereka hanya karena berdiri terlalu dekat dengan tanaman merambat. Jika Zhao Feng berani makan buah dengan gegabah, itu sama saja dengan bunuh diri. Zhao Feng menyerahkan ketiga buah itu kepada kucing pencuri kecil itu dan membuatnya menembus lubang kecil di permukaan kristal. Mutiara kristal berwarna darah muncul di tangan Zhao Feng. Ini adalah kristal Dewa Darah. Jika bukan karena kekuatan ilahi dalam kristal Dewa Darah ini, Zhao Feng tidak akan bisa memblokir serangan demigod Ferocity sebelumnya. Zhao Feng sudah memiliki kristal dewa lain di dunia kecil ilusi. Tetapi bahkan jika kristal Dewa Darah, yang berisi garis darah dari mayat dewa, tidak dapat memblokir serangan demigod Ferocity, maka kekuatan dewa kristal dewa normal akan mungkin lebih buruk. Meskipun kristal dewa dibentuk dari kekuatan dewa sejati, mereka bukanlah kekuatan ilahi murni, mereka juga mengandung sejumlah besar esensi surga bumi. Selain itu, Zhao Feng hanya dapat mengedarkan kekuatan ilahi secara eksternal. Dia tidak bisa menggunakannya sendiri dan melepaskan kekuatan aslinya. Nan Gongseng dapat menggunakan kekuatan ilahi karena bimbingan dan bantuan tubuh pikiran mental dewa jahat, sedangkan Kun Yun dapat melakukannya karena ia sudah memiliki niat demigod dan ingatan akan kehidupan sebelumnya. Zhao Feng menghela napas. Dia awalnya merencanakan penyerapan kekuatan ilahi dalam kristal Dewa Darah dan menggunakannya sendiri. Tetapi dari kelihatannya, menggunakan kekuatan ilahi tidak semudah yang dia pikirkan. Selanjutnya, kristal Dewa Darah ini juga mengandung kekuatan garis keturunan, dan nilai kekuatan garis keturunan ini tidak lebih rendah dari kekuatan ilahi. Mungkin aku bisa menggunakan kristal Dewa Darah dengan cara ini. Mata Zhao Feng tiba-tiba berbinar saat dia memikirkan ide yang bagus. Aku bisa menggunakan kekuatan garis keturunan dalam kristal Dewa Darah untuk membuat klon kedua? Zhao Feng berkata dengan gembira dan terkejut. Tubuh klon pertamanya dibentuk dari akar teratai giok salju daging spiritual, jadi tingkatnya relatif rendah. Inilah mengapa Zhao Wang membutuhkan begitu banyak waktu untuk berkultivasi. The Spiritual Flesh Snow Jade Lotuses tidak begitu berharga lagi karena level Zhao Feng saat ini. Sekarang tingkat kedua dari teknik membelah jiwa selesai dan pada dasarnya dia telah memperoleh mata bentuk segudang. Yang perlu dia pertimbangkan untuk klon jiwa keduanya adalah tubuh. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan sejumlah besar cairan berwarna darah muncul di hadapan Zhao Feng dari dunia tata ruang berkabut. Cairan berwarna darah juga berisi roh kristal darah Yao yang belum sepenuhnya tumbuh. Menurut indera Zhao Feng, roh Yao kristal darah ini sudah memiliki kekuatan raja. Jika aku menggabungkan roh Yao kristal darah yang tidak lengkap ini dengan cairan berwarna darah ini dan menggunakan kristal Dewa Darah sebagai sumber energi, mungkin aku akan bisa menciptakan tubuh yang kuat dan unik. Zhao Feng sangat bersemangat, dan hatinya mulai bergetar. Cairan berwarna darah ini, roh kristal darah Yao, dan kristal Dewa Darah semuanya mengandung gumpalan kekuatan garis keturunan mayat dewa. Jika dibesarkan dengan baik, Zhao Feng bahkan bisa membuat tubuh yang berisi garis keturunan ras dewa raksasa. Kita harus tahu bahwa ras dewa raksasa berada di peringkat ke-15 di antara 10.000 ras kuno, ras yang menakutkan yang peringkatnya bahkan lebih tinggi daripada ras spiritual. Tubuh Zhao Wang berkali-kali lebih lemah. Tentu saja, ini hanya ide Zhao Feng. Dia tidak tahu apakah itu benar-benar bisa berhasil atau tidak. Saya perlu mengumpulkan beberapa sumber daya dan memastikan apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Zhao Feng mulai berpikir. Dia belum memahami teknik rahasia klon yang tepat, jadi hanya memiliki sedikit pengalaman dalam aspek pembuatan klon tingkat tinggi. Jadi, dia harus meninggalkannya untuk saat ini.
Zhao Feng kemudian mulai mengkonsolidasikan dan meningkatkan kultivasinya. Beberapa sumber daya berharga yang dia peroleh di mayat dewa muncul di tangan Zhao Feng. Terlepas dari efek herbal itu sendiri, mereka semua mengandung sumber Yuan Qi dan aura 10.000 ras kuno yang kuat. Zhao Feng menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi dan mulai memahami teknik 5 unsur petir angin dan tubuh petir suci kun emas pada saat yang sama. Energi yang terkandung di dalam tumbuhan sangat berguna untuk tubuh Zhao Feng dan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna. Earth of Wind Lightning Ku akan segera dapat mencapai tahap akhir, dan tubuh petir suci kun emas akan segera dikonsolidasikan di tahap awal tingkat 6. Zhao Feng senang. Dia telah bertarung melawan ahli top dari kedua bangsawan-bangsawan sejak memasuki mayat dewa, dan dia telah memakan banyak sumber daya berharga dari mayat dewa. Ini memungkinkan Zhao Feng untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan fondasinya dan memperkuatnya juga. Zhao Feng juga telah menyerap inten dalam jumlah besar dari tanaman merambat kristal merah raksasa. Pertempuran dengan demigod Ferocity juga memungkinkan Zhao Feng untuk sepenuhnya memahami intent of Heaven and Earth. Kekuatan maksud jiwanya juga telah dimurnikan dan dimurnikan. Namun, pertarungan dengan demigod Ferocity terlalu pendek dan berbahaya, jadi Zhao Feng tidak berani menggunakan intent of a demigod untuk melatih dirinya sendiri. Jadi, dia hanya menyalin pemandangan pertarungan melawan demigod Ferocity ke mata kirinya. Suara mendesing. Pikiran terakhir Zhao Feng masuk ke dalam dimensi mata kirinya. Ada beberapa sumber daya yang diduplikasi Zhao Feng dalam dimensi mata kirinya selain kepala demigod. Bayangan dalam dimensi mata dewanya tiba-tiba berubah menjadi pemandangan dirinya dan teman-temannya melawan demigod Ferocity. Pemandangan di mata kirinya sangat realistis, dan itu hanya akan menjadi lebih kuat saat Ai Inten Zhao Feng menjadi lebih kuat. Bahkan Zhao Feng, yang memiliki pikiran jernih dan niat yang kuat, merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya nyata. Seolah-olah dia telah kembali ke waktu ketika dia melawan demigod Ferocity. Namun, tidak ada rasa urgensi atau bahaya kali ini. Zhao Feng dapat dengan tenang menganalisis keterampilan demigod Ferocity dan penggunaan kekuatan dengan sangat baik. Para dewa memiliki kendali sempurna atas kekuatan mereka. Mereka dapat menggunakan kekuatan dunia luar dan menggabungkannya menjadi serangan mereka sendiri. Petik 2. Zhao Feng terus memutar ulang pemandangan setiap bentrokan dengan demigod Ferocity dan memeriksa kekuatan yang dipanggil demigod Ferocity dengan setiap tindakan. Ini sama dengan demigod yang secara pribadi melakukan dan mengajar Zhao Feng bagaimana mereka menggunakan maksud jiwa dan kekuatan mereka. Pengetahuan dan keterampilan Zhao Feng mulai meningkat pesat. Sehari kemudian, di dalam Misty Spatial World, Earth of Wind Lightning yang mengelilingi Zhao Feng tiba-tiba melepaskan cahaya seputih salju yang memancarkan medan gaya tak terlihat. Earth of Wind Lightning milikku akhirnya mencapai tahap akhir. Kesadaran Zhao Feng meninggalkan dimensi mata kirinya dan kembali ke tubuhnya. Tubuh suci petirku juga telah terkonsolidasi, jadi aku bisa mencoba menerobos ke tahap selanjutnya kapan saja. Zhao Feng merasakan perubahan di dalam tubuhnya dan menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi. Fokus utamanya adalah di dimensi mata dewa untuk belajar dari demigod Ferocity. Oleh karena itu, peningkatan utama Zhao Feng adalah dalam pertempuran dan niat yang sebenarnya. Dengan kekuatanku saat ini, aku akan mampu melawan para raja suci yang normal bahkan tanpa menggunakan api mata petir kesengsaraan. Zhao Feng tersenyum penuh. Apa yang dia peroleh di mayat dewa sudah sangat mengejutkan. Meskipun perjalanan itu penuh dengan bahaya, jika Zhao Feng tetap tinggal di aula para dewa dan baru saja memasuki pengasingan, tidak mungkin untuk melakukan peningkatan drastis bahkan jika dia memiliki kemampuan duplikasi mata kirinya yang dapat menciptakan sumber daya tak terbatas. Namun, waktu sangat ketat sekarang, jadi meskipun Zhao Feng memiliki banyak sumber daya, dia tidak punya waktu untuk memasuki pemahaman. Suara mendesing. Sosok Zhao Feng muncul di dunia luar. Zhao Yufei ditutupi oleh lapisan kekuatan dari dunia kecilnya, tetapi Zhao Feng masih bisa merasakan gelombang kekuatan suci cahaya mistik yang kuat darinya. Api ungu di sekitar Zhao Yufei menyebar, dan dia tampaknya menjadi Dewi Batu Giok Es yang sempurna dari alam dewa. Kakak Feng, Zhao Yufei memiliki senyuman di wajahnya. Anda telah mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik. Zhao Feng dapat melihat kultivasi Zhao Yufei saat ini dengan satu pandangan, dan Zhao Yufei menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Zhao Feng menarik napas dingin. Garis keturunan ras spiritual memang layak berada di peringkat ke-19 di antara 10.000 ras kuno.
Bahkan Zhao Feng tidak memiliki kecepatan kultivasi secepat itu. Di sisi lain, Kun Yun baru saja menjadi Raja Suci, tetapi dia juga bisa membiasakan diri dengan kekuatan di tubuhnya dan memperoleh beberapa teknik rahasia yang kuat. Adapun Nan Gongsheng, dia telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatannya pada tahap akhir dari alam cahaya mistik, dan dia memancarkan kekuatan jahat yang menakutkan yang membuat hati seseorang bergetar. Zhao Feng, terima kasih, kekuatanku meningkat, kata Secret King Darkscreen sambil tersenyum. Layar gelap Raja Suci jelas telah memperoleh banyak hal dari pertempuran melawan Demigod Ferocity, dan itu akan sangat membantunya ketika dia mencoba menerobos ke alam ilahi surgawi. Jika bukan karena Zhao Feng, Secret King Darkscreen tidak akan berani melawan Demigod Ferocity secara langsung. Kalau begitu ayo bersiap untuk pergi. Mungkin tidak ada yang tersisa jika kita datang terlambat, Zhao Feng berkata sambil tersenyum, dan semua orang mengakhiri sesi kultivasi mereka dan menuju ke arah kepala. Mereka bisa merasakan aura kekuatan ilahi dari dinding kristal semakin kuat semakin dekat. Mereka juga bertemu lebih banyak kelompok dalam perjalanan, termasuk non-manusia. Namun, jika perbedaan kekuatan antara dua kelompok tidak terlalu jelas, dua dinasti penguasa tidak akan menyerang satu sama lain dengan mudah. Bagaimanapun, mendapatkan keberuntungan di dalam mayat dewa adalah hal yang paling penting saat ini. Jalan yang dilalui kelompok itu mulai meluas, dan itu berubah menjadi jalur tanpa akhir. Semua kelompok lain yang menuju kepala mayat dewa mulai berkumpul di jalan yang lebar ini. Di sini, cahaya jahat melintas di mata Nan Gongsheng, dan semua orang mulai melambat. Di ujung jalur kristal tak berujung ini adalah dimensi luas yang berisi kristal yang hancur. Semua ahli dari kedua bangsawan-bangsawan hadir, tersebar di sekitar reruntuhan kristal. Bagaimana mungkin mereka bisa sampai di sini? Roh bulu Raja Suci linglung, dan ledakan meledak dalam pikirannya. Seorang demigod non-manusia sedang mengejar Zhao Feng dan teman-temannya, jadi bagaimana mungkin mereka muncul di sini? Apa itu? Suara tua terdengar dari dalam gua. Melapor ke Penatua Agung Taichi, Junior ini melihat bahwa Zhao Feng dan rekan-rekannya dikejar oleh demigod non-manusia lebih awal dan hanya terkejut oleh fakta bahwa Zhao Feng ada di sini. Roh bulu Raja Suci segera menjawab. Demigod Taichi tahu leluhur roh bulu Raja Suci. Jika bukan karena fakta bahwa Demigod Taichi telah mendukung roh bulu Raja Suci berkali-kali, yang terakhir tidak akan mencapai tahapnya saat ini. Roh bulu Raja Suci tidak berani menyebutkan perseteruan antara dirinya dan Zhao Feng karena semua itu bukan apa-apa di mata seorang demigod. Namun, tepat setelah roh bulu Raja Suci berbicara, ekspresi semua anggota Aula Kekaisaran Agung di dalam gua kristal berubah saat mereka memindai dengan sens ilahi mereka. Itu layar kegelapan Raja Suci dan Kun Yun. Seorang Raja Suci dari Aula Kekaisaran Agung berbicara, dan semua orang dari Aula Kekaisaran Agung langsung mengerti mengapa Zhao Feng dan rekan-rekannya dapat melarikan diri dari seorang demigod. Itu pasti karena mereka mendapat bantuan Kun Yun dan kelompok dari Black Screen Corner. Selain itu, saat ini, aura Kun Yun dan Secret King Darkscreen lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng jelas memperhatikan Aula Kekaisaran Agung di jalur yang luas. Aula Kekaisaran Agung seharusnya tidak menyerang kita. Zhao Feng merasakan ada sesuatu yang berbeda. Zhao Feng berani melakukan apa saja selama dia tidak melakukan apapun pada para demigod di Aula Kekaisaran Agung. Aula Kekaisaran Agung adalah penguasa dinasti Agung Gunlord. Setiap tindakan mereka akan menarik kekuatan dan kelompok manusia terdekat. Indra ilahi satu demi satu menyapu gua dan reruntuhan di dekatnya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka fokus pada anggota Black Screen Corner dan Kun Yun. Sudut layar hitam adalah kekuatan netral, jadi banyak kekuatan dan kelompok dinasti Agung Gunlord ingin bekerja sama dengan mereka. Adapun Kun Yun, dia adalah demigod yang dihidupkan kembali. Berita tentang ini sudah menyebar ke kedua bangsawan-bangsawan sejak lama, jadi banyak pasukan ingin bergabung dengan Kun Yun juga. Di reruntuhan tertentu, demigod Dark Ocean dan Secret Lord Demonic Abyss dari Istana Sembilan Kegelapan memandang Zhao Feng. Bagaimana ini mungkin? Seru Raja Suci Hantu Bumi. Mata demigod Dark Ocean berbinar sedikit dan dia akan berbicara. Ledakan. Niat yang kuat mengguncang langit dan bumi saat itu tiba-tiba menyebar melalui jalur yang luas. Kelompok dari kedua bangsawan-bangsawan berdiri diam dan tidak dapat bergerak saat mereka melihat sosok ilahi yang mengambang di langit. Demigod Ferocity, senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Andi tua,
Kamu sebenarnya tepat di belakang kami. Kun Yun tertawa. Secret King Darkscreen menggelengkan kepalanya dan memimpin anggota Black Screen Corner untuk memasuki dimensi luas di depan. Mati. Demigod Ferocity sangat marah, dan rambutnya tertiup angin saat dia berubah menjadi seberkas cahaya kuning gelap dan menyerang Zhao Feng dan teman-temannya. Zhao Feng, Nan Gongseng, dan teman-temannya segera menuju ke dimensi di depan mereka dan menuju ke kanan. Demigod Ferocity menyerbu ke dimensi, langsung tiba sebelum Zhao Feng, dan bersiap untuk menyerang. Brengsek, suara gemuruh terdengar dari dalam gua tempat Aula Kekaisaran Agung berada. Seluruh dimensi menjadi tenang saat aura tegang menyebar. Itu membuat hati para penguasa suci normal menegang, dan mereka bahkan tidak berani bernafas. Di saat yang sama, sebuah niat yang berat menyapu Demigod Ferocity. Raungan itu memasuki jiwa Demigod Ferocity dan mendorong kembali niat besarnya. Lonjakan aura kuat muncul satu demi satu dari sisi kanan dimensi. Jantung Demigod Ferocity bergetar, dan dia akhirnya mencabut semua kekuatannya. Kemari, suara dingin terdengar dari gua di sisi kiri dimensi. Demigod Ferocity segera berbalik ke arahnya, itu adalah wilayah dinasti penguasa bulan kegelapan. Zhao Feng dan teman-temannya tersenyum dan terus maju. Alasan mereka berani bersikap acuh tak acuh adalah karena mereka yakin Demigod Ferocity tidak bisa membunuh mereka di sini. Kedua penguasa dinasti masing-masing menempati satu sisi dari dimensi yang luas. Jika Demigod Ferocity memasuki wilayah dinasti Agung Gunlord dan membunuh Zhao Feng dan teman-temannya, kemana wajah Aula Kekaisaran Agung? Bagaimana mereka bisa menguasai dinasti Tuan? Namun, ini juga berarti bahwa kekuatan dari kedua penguasa dinasti tertarik ke kelompok Zhao Feng dan kelompok layar hitam Raja Suci. Apa yang terjadi antara mereka dan Demigod Ferocity hingga Demigod non-manusia sangat membenci mereka. Seorang penatua manusia yang kuat dari kekuatan bintang 3 bingung. Zhao Feng dan teman-temannya menemukan sudut acak dan berhenti sementara kelompok Secret King Darkscreen meninggalkan kelompok Zhao Feng dan menuju ke daerah dalam. Kedua belah pihak sudah membahas ini ketika mereka mulai menuju ke kepala mayat dewa. Zhao Feng berkata bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan kekuatan lain, yang berarti bahwa kerja sama Secret King Darkscreen dan Zhao Feng berakhir. Zhao Feng, Kun Yun, dan teman-temannya berkumpul bersama, lalu memasang penghalang di sekitar mereka. Namun, sebelum mereka bisa mulai berbicara, pengunjung yang tidak diinginkan muncul di luar penghalang. Zhao Feng, penatua agung dari Istana Sembilan Kegelapan mengundang Anda kemari. Secret Lord Demonic Abyss memberi Zhao Feng tampilan yang rumit. Secret Lord Demonic Abyss adalah salah satu yang pernah menyerang Hall of Gods secara langsung. Dia percaya bahwa dia akan bisa membalas dendam saat dia melihat Zhao Feng berikutnya, tetapi pada saat ini, dia sedikit takut pada Zhao Feng. Istana Sembilan Kegelapan, hati Zhao Feng jatuh. Dia tidak berpikir bahwa Grand Elder of Nine Darkness Palace akan begitu langsung dan mencoba untuk mengambil tindakan saat dia melihatnya. Jika Zhao Feng memasuki wilayah Istana Sembilan Kegelapan dan terbunuh oleh Demigod Dark Ocean, yang terakhir dapat menemukan alasan acak untuk menutupinya. Hampir tidak mungkin bagi Demigod non-manusia untuk membunuh manusia saat ini, tapi sangat sederhana bagi Demigod manusia untuk membunuh Dewa Suci Manusia. Tepat saat Zhao Feng sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan ini, sebuah suara yang cerah dan tua terdengar dari sebuah gua. Tetua agung dari keluarga Tai ingin bertemu teman kecil Zhao. Seorang tetua berambut merah dengan jubah putih di dalam gua mengungkapkan senyuman hangat. Keluarga Dasi, ekspresi Zhao Feng berhenti saat dia melihat ke arah sumber suara. Ketika dia berinteraksi dengan keluarga Tai terakhir kali, mereka mengirim Tai Hongling bersamanya dan mencoba menjadikan mereka pasangan, tetapi Zhao Feng tidak melakukan apa-apa dan pergi begitu saja. Zhao Feng awalnya mengira keluarga Tai akan marah pada itu, atau setidaknya tidak sebahagia mereka sekarang. Gangguan keluarga Tai saat ini mengejutkan Zhao Feng. Seorang yang berbicara adalah kakek Tai Hongling, Grand Elder dari keluarga Tai, Secret King Scarlet Sun. Ekspresi Demigod Dark Ocean menjadi jelek di wilayah Nine Darkness Palace. Kembali, Demigod Dark Ocean mengirim pesan Dewa Suci Abis Iblis. Karena keluarga Tai telah mengatakan sesuatu, bahkan jika dia mencoba mengundang Zhao Feng dengan paksa, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Zhao Feng. Meskipun Istana Sembilan Kegelapan dan keluarga Tai sama-sama merupakan kekuatan bintang 3 puncak, hubungan keluarga Tai dengan Aula Kekaisaran Agung jelas lebih baik. Teman kecil Zhao bisa pergi ke keluarga Tai kalau begitu.
Secret Lord Demonic Abyss menampilkan kinerja yang baik di permukaan dan kiri. Semua ahli dan kekuatan dari kedua bangsawan-bangsawan sekali lagi mengalihkan perhatian mereka ke Zhao Feng. Seorang demigod non-manusia ingin membunuh dewa suci yang normal ini, dan sekarang dia menyebabkan pertarungan antara dua kekuatan teratas di dinasti Agung Gunlord. Siapa dia? Tentu saja, hampir semua kekuatan dinasti Agung Gunlord sudah tahu tentang Zhao Feng dan tentang hubungan antara Zhao Feng, Istana Sembilan Kegelapan, dan keluarga Tai. Zhao Feng meninggalkan penghalang dan terbang menuju wilayah keluarga Tai. Meskipun Zhao Feng tidak terlalu menyukai keluarga Tai, demigod dari keluarga Tai pasti hadir. Selain itu, keluarga Tai membantu Zhao Feng kali ini. Zhao Feng setidaknya harus memberi mereka wajah. Weng gelombang-gelombang. Sebuah lubang terbuka di penghalang gua keluarga Tai, yang kemudian dimasuki Zhao Feng. Banyak Raja Suci dan Raja Suci dari keluarga Tai memandang Zhao Feng dengan mata berapi-api. Terima kasih telah membantuku, Senior Scarlet Sun. Zhao Feng menyatukan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Teman kecil Zhao, anggap saja rumah sendiri. Masuklah, kakek Tai Hongling, Raja Suci Scarlet Sun, secara pribadi mengundang Zhao Feng masuk. Seorang penatua yang ditutupi lampu merah duduk di tengah gua, area di sekitarnya adalah area terlarang. Darah Scarlet Demigod dari keluarga Tai. Jantung Zhao Feng melonjak. Namun, demigod dari keluarga Tai ini telah menutup matanya dan benar-benar mengabaikan apa yang terjadi di luar. Teman kecil Zhao Feng, aku tidak berpikir bahwa kamu sudah memikirkan seseorang. Raja Suci Scarlet Sun tertawa, dan Zhao Feng memiliki ekspresi yang sedikit canggung. Dia jelas tahu bahwa Raja Suci Scarlet Sun sedang berbicara tentang Zhao Yufei. Saat itu, aku berpikir untuk membuatmu menjadi pasangan dengan cucu perempuanku, tapi dari kelihatannya, cucu perempuanku tidak cukup beruntung. Secret King Scarlet Sun melanjutkan. Dibandingkan dengan Zhao Yufei, kecantikan nomor satu dari keluarga Tai memang jauh lebih rendah. Tidak, Lady Hongling sangat menawan. Zhao Feng menjawab dengan hormat kepada Raja Suci Scarlet Sun. Zhao Feng memiliki kesan yang sangat baik tentang Raja Suci Scarlet Sun. Dia adalah seorang Raja Suci tetapi tidak bertingkah sombong sama sekali dan mudah diajak bicara. Raja Suci Scarlet Sun kemudian pergi ke topik utama. Bisakah teman kecil Zhao benar-benar tidak memenuhi keinginanku dan membiarkan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna kembali ke keluarga Tai? Raja Suci Scarlet Sun menghela nafas. Ekspresi Zhao Feng suram. Dia telah memikirkan pertanyaan ini berkali-kali. Begitu dia bergabung dengan keluarga Tai, dia akan dilindungi oleh mereka, dan Istana Sembilan Kegelapan tidak akan menimbulkan masalah. Namun, Zhao Feng masih memutuskan untuk tidak bergabung dengan keluarga Tai. Sementara Istana Sembilan Kegelapan mungkin tidak menimbulkan masalah bagi Zhao Feng ingin menimbulkan masalah bagi Istana Sembilan Kegelapan. Zhao Feng telah memikirkan rencana untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi ada banyak variabel yang tidak dapat dikendalikan. Junior ini jelas bersedia memenuhi keinginan Senior Scarlet Sun. Zhao Feng berkata, gelombang. Gelombang udara panas meledak di seluruh gua saat ekspresi semua ahli berubah menjadi kejutan. Bahkan alis dari darah merah demigod bergerak sedikit. Teman kecil Zhao bersedia bergabung. Raja Suci Scarlet Sun sangat bersemangat. Dia tidak menyangka balasan Zhao Feng begitu tegas, dan dari kelihatannya, Zhao Feng tidak bercanda. Junior ini memang punya beberapa metode. Jika senior tidak keberatan, Anda dapat mengirim beberapa murid ke Aula Dewa, dan saya akan membantu mereka membangunkan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna. Namun, saya tidak dapat menjamin apakah itu akan berhasil atau tidak. Zhao Feng menghentikan Raja Suci Scarlet Sun dan memberitahunya rencana yang telah dia pikirkan sejak lama. Bab 1098 Penampilan Samsara. Junior ini memang punya beberapa metode. Jika senior tidak keberatan, Anda dapat mengirim beberapa murid ke Aula Dewa, dan saya akan membantu mereka membangunkan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna. Namun, saya tidak dapat menjamin apakah itu akan berhasil atau tidak. Zhao Feng menghentikan Raja Suci Scarlet Sun dan memberitahunya rencana yang telah dia pikirkan sejak lama. Anggota keluarga Tai bergumam karena terkejut. Keturunan darah iblis darah Zhao Feng yang sempurna saat ini telah melampaui garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna yang pernah muncul di keluarga Tai di masa lalu. Oleh karena itu, eselon atas keluarga Tai menduga bahwa Zhao Feng mungkin memiliki semacam metode untuk meningkatkan garis keturunannya.
Sekarang Zhao Feng mengatakannya, tebakan mereka terkonfirmasi. Pada saat yang sama, beberapa tetua dari keluarga Tai menjadi serakah. Jika mereka mendapatkan metode ini, keluarga Tai mungkin bisa membesarkan sekelompok murid dengan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Eselon atas keluarga Tai mulai berkomunikasi satu sama lain. Ada dua sikap terhadap Zhao Feng. Yang pertama setuju dengan Zhao Feng. Ini juga berarti bahwa mereka akan membentuk hubungan yang baik dengan Aula Para Dewa. Semua kekuatan di dinasti Agung Gunlord telah menyaksikan perluasan Aula Dewa, dan mereka tahu itu akan segera menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam dinasti penguasa. Yang kedua adalah menangkap Zhao Feng dan mendapatkan metodenya. Selama Demigod Scarlet Blood mengambil tindakan, akan sangat mudah untuk menangkap Zhao Feng. Setelah keluarga Tai dapat terus meningkatkan orang-orang dengan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna, keluarga Tai akan segera menjadi kekuatan bintang 3 terkuat di dinasti Tuan, dan bahkan memiliki harapan untuk menjadi kekuatan bintang 4. Namun, Raja Suci Scarlet Sun tiba-tiba berbicara pada saat ini. Jika itu masalahnya, maka aku akan berterima kasih kepada teman kecil Zhao di sini. Raja Suci Scarlet Sun mengungkapkan senyum tipis. Dia awalnya hanya ingin Zhao Feng memiliki beberapa anak dengan beberapa wanita dari keluarga Tai. Sangat mungkin bahwa keturunannya akan memiliki garis keturunan yang sempurna dari Bloodline Devil Sun. Namun, sekarang Zhao Feng mengakui bahwa dia memiliki metode unik dan bersedia membantu anggota keluarga Tai membangunkan garis keturunan Blood Devil Sun sempurna mereka sendiri. Itu lebih baik daripada gagasan yang dimiliki oleh eselon atas keluarga Tai sebelumnya. Meskipun mereka bisa mendapatkan metode unik dari Zhao Feng, Raja Suci Scarlet Sun tidak melakukan ini pada akhirnya. Pertama, dia tidak percaya bahwa ada metode di luar sana yang dapat membangkitkan garis keturunan yang begitu kuat tanpa batas. Kedua, pertumbuhan Zhao Feng mengejutkannya. Ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, Zhao Feng hanyalah seorang kaisar, tetapi sekarang dia adalah dewa suci tahap awal. Dengan potensi dan bakat Zhao Feng, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi dewa. Ketiga, Raja Suci Scarlet Sun terkejut dengan cara Zhao Feng berbicara tanpa rasa takut. Mengapa dia begitu yakin bahwa keluarga Tai tidak akan melakukan apapun padanya? Keempat, ini juga yang dipikirkan oleh Demigod Scarlet Blood. Para ahli lain dari keluarga Tai berhenti berpikir untuk menangkap Zhao Feng ketika Raja Suci Scarlet Sun berbicara karena dia pasti telah mendiskusikan berbagai hal dengan darah Scarlet Demigod untuk sampai pada kesimpulan ini. Tapi aku hanya bisa melakukannya setelah aku kembali ke Aula Para Dewa. Zhao Feng mengungkapkan senyum licik. Apa yang dia maksudkan dengan ini sangat jelas, keluarga Tai harus melindunginya di sini. Jika dia mengalami kecelakaan, maka dia jelas tidak akan bisa memenuhi janjinya. Tentu saja, Raja Suci Scarlet Sun tahu apa yang dimaksud Zhao Feng. Dengan perlindungan keluarga Tai, Nine Darkness Palace tidak akan berani melakukan apapun pada Zhao Feng, setidaknya di permukaan. Selain itu, Zhao Feng masih bersama Kun Yun, dan dia memiliki dunia tata ruang berkabut. Selama mereka tidak sengaja menemukan masalah, seharusnya tidak ada masalah. Kalau begitu junior ini akan pergi sekarang? Zhao Feng membungkuk sedikit dan meninggalkan gua. Pada saat ini, suara darah Scarlet Demigod terdengar. Aku akan mencoba menjadi dewa setelah meninggalkan mayat dewa. Saya mungkin berhasil atau saya mungkin gagal, jadi jangan membentuk hubungan yang buruk dengan orang lain. Petik 2. Eselon atas keluarga Tai menjadi diam. Gagal menerobos ke alam ilahi surgawi bisa mengakibatkan kematian. Ini berarti keluarga Tai mungkin tidak memiliki ahli demigod di masa depan. Dan karena Hall of Gods memiliki banyak potensi, yang terbaik adalah keluarga Tai untuk membentuk hubungan yang baik dengan mereka, atau setidaknya tidak menyinggung mereka. Zhao Feng meninggalkan gua keluarga Tai dengan aman. Zhao Yufei menampakkan ekspresi gembira di sudut tertentu. Saudara Feng, apakah keluarga Tai melakukan sesuatu padamu? Zhao Yufei bertanya. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Zhao Feng menjawab dengan percaya diri. Sekarang Zhao Feng memiliki perlindungan dari keluarga Tai, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang Demigod of Nine Darkness Palace. Ini berarti dia bisa menggunakan God Slaying Arrow terakhir untuk menghadapi bahaya lain. Zhao Feng kemudian mengalihkan pandangannya ke depan. Di bagian paling ujung adalah layar putih dan emas raksasa. Layar ini terbentuk dari kekuatan ilahi murni. Aura mengerikan dari kekuatan ilahi yang terpancar darinya menghentikan semua orang untuk terlalu dekat.
Bahkan Divine Sense of Demigods tidak dapat melewati penghalang putih keemasan. Tetapi seiring berjalannya waktu, Zhao Feng menemukan bahwa kekuatan layar secara bertahap memudar. Dia percaya bahwa kedua bangsawan-bangsawan sudah merasakan ini juga, itulah sebabnya mereka hanya duduk di sana dan menunggu. Selama kekuatan ilahi putih keemasan benar-benar lenyap, mereka akan bisa masuk. Ini harus menjadi tempat yang paling penting. Aku ingin tahu ada apa di balik layar putih keemasan? Petik 2. Zhao Feng tidak bisa tenang. Keberuntungan di dalam mayat dewa adalah harta terbesar yang pernah muncul di zona benua atau kucing pencuri kecil tidak akan bisa mendapatkan senjata ilahi sejati. Namun, sebagian besar orang dari zona benua tidak memiliki keterampilan kucing pencuri kecil, jadi mereka tidak dapat memperoleh harta kelas atas yang bahkan dapat membuat para demigod menjadi gila. Zhao Feng sendiri hanya berhasil mendapatkan 3 buah, dan hanya dengan bantuan kucing kecil pencuri itu. Zhao Feng secara naluriah mengaktifkan kekuatan mata kirinya, dan lapisan cahaya emas samar menyebar di mata emasnya. Mari kita coba. Penglihatan Zhao Feng berhasil melihat melalui penghalang putih keemasan, tetapi itu menghabiskan banyak niat matanya. Penglihatan Zhao Feng tiba-tiba menjadi gelap gulita. Seolah-olah siang tiba-tiba menjadi malam. Perbedaan besar ini menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah apa yang ada di balik layar? Hati Zhao Feng menegang. Dimensinya gelap gulita, tapi ada satu hal yang langsung menarik perhatian Zhao Feng. Itu adalah jalur putih keemasan di dunia kegelapan, dan itu mengarah ke bola cahaya raksasa. Bola cahaya itu perlahan berputar dan mengeluarkan pancaran cahaya yang membuat mata seseorang langsung mengunci ke atasnya. Keberuntungan sejati seharusnya ada di dalam bola cahaya, tapi sepertinya hanya ada satu jalan di sana. Alis Zhao Feng saling mengunci. Jalan putih keemasan sangat sempit dan hanya bisa menampung sekitar 4 orang sekaligus, tetapi semua ahli dari kedua bangsawan-bangsawan berkumpul di sini. Jalan yang hanya bisa memuat 4 orang sekaligus pasti tidak cukup. Ini akan memaksa 2 dinasti penguasa untuk menyerang satu sama lain. Jika itu masalahnya, para Raja Suci akan berada di posisi terburuk karena mereka adalah yang terlemah. Tidak mungkin bagi mereka untuk mendekati bola cahaya. Namun, ini hanya tebakan Zhao Feng. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi di masa depan. Masih ada waktu sampai perbendaharaan terakhir diumumkan. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatanku. Zhao Feng memberitahu Nan Gongsheng dan Zhao Yufei. Jika semuanya terjadi seperti yang dipikirkan Zhao Feng dan kedua bangsawan-bangsawan mulai memperebutkan jalan setapak, Zhao Feng hanya akan pergi dan mencari keberuntungan lain di mayat dewa. Tepat pada saat ini, Zhao Feng merasakan banyak indera ilahi mengamati sekeliling. Mereka memiliki ekspresi yang rumit, terkejut, atau waspada. Raja Suci Samsara, itu salah satu keturunan dari 8 mata Dewa Agung. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah pintu masuk. Pewaris mata samsara. Zhao Feng sangat terkejut. Dia tidak menyangka pemilik mata samsara juga datang ke sini. Zhao Feng tidak melihat sosok Liu Qingyin, tetapi memikirkannya, dengan kultivasi Liu Qingyin saat ini, dia akan berada dalam bahaya bahkan jika tuannya melindunginya. Raja Suci Samsara berdiri di jalan setapak sendirian, tapi semua kelompok yang bergerak menunjukkan ekspresi waspada. Tidak ada yang meragukan kekuatan aslinya. Zhao Feng juga bisa merasakan aura amarah dari kedua bangsawan-bangsawan, dan Zhao Feng dengan cepat mengerti setelah memikirkannya. Mata samsara bisa memaksa orang mati untuk jatuh ke dalam samsara kematian dan tidak pernah mendapatkan kehidupan baru. Mereka yang oleh Raja Suci Samsara menciptakan tubuh abadi samsara bukanlah orang-orang sederhana. Mereka pasti akan menjadi ahli puncak dari kedua penguasa dinasti, yang berarti Raja Suci Samsara telah menyinggung banyak kekuatan. Namun, di saat yang sama, kemampuan Samsara of Life dari Raja Suci Samsara juga telah membantu banyak negara adidaya dan ahli. Menambahkan fakta bahwa Raja Suci Samsara sendiri sangat rendah hati dan memiliki kekuatan pertempuran yang tidak diketahui, dia masih hidup bahkan setelah menyinggung begitu banyak kekuatan. Raja Suci Samsara perlahan memasuki dimensi luas. Teman kecil Zhao Feng, kita bertemu lagi. Raja Suci Samsara perlahan mendekati lokasi Zhao Feng, dan para ahli dari kedua dinasti tuan tercengang sekali lagi. Siapa bocah itu? Mengapa semuanya berhubungan dengan dia? Petik 2. Saya tidak berpikir bahwa Zhao Feng bahkan akan mengenal Raja Suci Samsara. Sepertinya aku masih meremehkannya. Raja Suci Scarlet Sun memiliki ekspresi muram.
Raja Suci Samsara memiliki jiwa dari keluarga Tai juga. Bocah itu tidak sederhana. Ekspresi demigod Dark Ocean juga suram. HMPH, aku akan menghancurkan apapun dan semua yang ada di depanku. Niat bertempur terpancar dari penghancuran demigod non-manusia saat matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Ekspresi Zhao Yufei dan Nan Gongsheng di sebelah Zhao Feng juga sedikit berubah. Mereka merasakan kekuatan yang sangat kuat dari sesepuh yang tampak normal ini, dan mereka lebih suka tidak berinteraksi dengannya. Tanda kewaspadaan langka juga muncul di mata Kun Yun. Memang, aku tidak menyangka senior akan datang ke tempat yang begitu ramai. Zhao Feng samar-samar tersenyum dan menarik penghalang, membiarkan Raja Suci Samsara masuk. Saya tidak suka tempat keramaian, tapi saya suka tempat yang banyak ahli. Raja Suci Samsara memiliki senyum damai saat matanya mengamati sekeliling. Ekspresi para Raja Suci dan Raja Suci dari kedua bangsawan-bangsawan berubah secara dramatis saat mereka mulai menjadi waspada. Laju kemajuan teman kecil Zhao Feng memang sangat cepat. Ini baru beberapa tahun, tetapi Anda telah meningkat secara dramatis. Raja Suci Samsara duduk, seolah-olah dia akan tinggal di sini. Bab 1099 Semua orang masuk. Laju kemajuan teman kecil Zhao Feng memang sangat cepat. Ini baru beberapa tahun, tetapi Anda telah meningkat secara dramatis. Raja Suci Samsara duduk, seolah-olah dia akan tinggal di sini. Namun, dari sudut pandang Zhao Feng, Raja Suci Samsara hanya duduk santai di sini. Dengan kekuatan Raja Suci Samsara, dia tidak perlu bekerja sama dengan Zhao Feng. Senior bisa datang ke sini sendirian. Kekuatan seperti itu membuat seseorang mengagumimu. Zhao Feng mulai berbasa-basi dengan Raja Suci Samsara. Raja Suci Samsara telah membantu Zhao Feng berkali-kali dan, secara logis, Zhao Feng seharusnya sangat bersahabat dengan seorang ahli seperti itu. Tetapi untuk beberapa alasan, Zhao Feng merasa bahwa hatinya tidak menyukai Raja Suci Samsara. Mungkinkah karena Kaisar Kematian? Zhao Feng mulai berpikir. Zhao Feng kemudian berbicara sedikit lebih banyak dengan Raja Suci Samsara sebelum mulai berkultivasi. Zhao Feng menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi dan mulai fokus pada beberapa subjek sekaligus. Hal pertama yang dia fokuskan adalah membudidayakan teknik 5 elemen angin petir. Earth of Wind Lightning miliknya telah mencapai tahap akhir, dan dia membutuhkan lebih banyak upaya untuk mengkonsolidasikannya sehingga kemajuannya nanti akan lebih lancar. Fokus kedua adalah untuk menyerap sumber daya yang dia peroleh di tubuh dewa dan mengolah tubuh petir suci kun emas. Zhao Feng telah membudidayakannya ke tahap awal tingkat 6, dan itu bisa mencapai tahap akhir kapan saja. Untuk menghadapi apa yang akan datang selanjutnya, Zhao Feng pasti akan mengangkat tubuh petir suci ke tahap akhir dari tingkat 6. Zhao Feng memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk kedua keterampilan tersebut. Dia telah mendapatkannya melalui alam mimpi kuno dan mayat dewa. Zhao Feng juga bisa menduplikasi apa yang dia butuhkan dengan mata kirinya, tetapi dia tidak berani mengeluarkan terlalu banyak energi karena dia perlu memastikan dia berada di kondisi puncaknya. Zhao Feng kemudian menempatkan fokusnya pada dimensi mata kirinya. Fokus ketiga adalah menyerap kekuatan petir kesengsaraan dewa dari kepala demigod. Semakin banyak simbol dewa kesengsaraan petir yang dia miliki di tubuh jiwa petirnya, semakin sulit untuk mendapatkan lebih banyak, jadi Zhao Feng memulai dari perspektif yang berbeda. Dia mulai memperkuat simbol petir kesengsaraan dewa setiap individu dalam tubuh jiwa petirnya sehingga setiap simbol dapat berisi lebih banyak petir kesengsaraan dewa dan melepaskan lebih banyak kekuatan. Penguatan God Tribulation Lightning-nya jelas berarti bahwa kekuatan Tribulation Lightning Eye Flame-nya akan menjadi lebih kuat. Fokus keempat Zhao Feng adalah memahami pertempuran dengan Demigod Ferocity. Pemandangan dalam dimensi mata kirinya berubah sekali lagi dan berubah menjadi latar pertarungan. Seolah-olah Zhao Feng telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Zhao Feng mulai mengulang pertarungan di dimensi mata kirinya. Semakin dia mengerti, semakin dia menyadari betapa masih banyak yang harus dipelajari. Tentu saja, Zhao Feng juga memiliki pikiran lain untuk melakukan hal-hal lain seperti memahami teknik garis keturunan, menganalisis tingkat ketiga dari teknik membelah jiwa, mengawasi dunia luar, dan banyak lagi. Hampir semua ahli dalam dimensi kristal berada dalam kondisi setengah kultivasi, mencoba meningkatkan kekuatan mereka pada saat kritis ini untuk mendapatkan lebih banyak dari apapun yang akan datang. Cahaya ilahi putih keemasan di ujung dimensi kristal masih meredup. Kekuatan di seluruh tubuh dewa melemah. Bahkan kekuatan ilahi di layar ini memudar.
Kemana perginya semua kekuatan ini? Petik 2. Mungkin warisan yang mengoperasikan kepala membutuhkan energi ini. Kekuatan ilahi di layar menjadi lebih lemah. Jika ini terus berlanjut, kami akan dapat masuk dalam beberapa hari lagi. Petik 2. Para ahli yang berada dalam kondisi setengah kultivasi mengawasi situasi dunia luar. Sebagian dari niat Zhao Feng meninggalkan dimensi mata kirinya 2 hari kemudian. 3 buah yang dilapisi kristal muncul di hadapan Zhao Feng di dunia tata ruang berkabut. Sebuah lubang kecil telah digali oleh pencuri kecil itu. Ketiga buah ini mengelilingi Zhao Feng dan melepaskan kekuatan sunyi melalui lubang. Maksud dari bumi, petir, dan logam. Meskipun Zhao Feng belum mencapai level dengan Metal of Wind Lightning, itu tidak berarti dia tidak bisa memahami elemen metal. Jika Zhao Feng memperoleh sejumlah pemahaman tertentu dalam elemen logam sebelumnya, dia akan dapat mengolah Metal of Wind Lightning jauh lebih mudah di masa depan. 3 maksud itu seperti gunung yang menekan jiwa Zhao Feng dan mulai mengikisnya. Kesadaran Zhao Feng sepertinya memasuki dunia terpencil yang terdiri dari unsur-unsur tanah, petir, dan logam. Bumi berwarna kuning tua, cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, dan petir menggelegar di langit. Untuk meningkatkan tingkat pemahamannya, Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya. Pikirannya langsung menjadi sangat jernih, reaksi dan kecepatan berpikirnya menjadi jauh lebih cepat, dan tingkat pemahamannya terhadap ketiga maksud ini terus meningkat. Namun, karena semakin banyak kekuatan mulai mengikis jiwa Zhao Feng, dia tidak dapat mempertahankan kesadarannya bahkan jika dia memiliki mata spiritual dewa. Ini adalah batas saya? Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya, memindahkan ketiga buah ke samping, dan menyegelnya. Niat jiwaku dengan mudah melampaui para pemimpin suci tahap akhir. Jika saya menggunakan buah ini dan memasuki pemahaman selama beberapa hari lagi, niat jiwa saya akan mencapai tingkat Raja Suci. Petik 2. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Niat jiwanya menjadi jauh lebih kuat, bukan hanya karena kekayaan yang dia peroleh, tetapi juga karena bakat alaminya dalam jiwa. Kekuatan ilahi di layar telah melemah lebih dari 60%. Zhao Feng menghitung saat dia memeriksa kekuatan ilahi putih keemasan di kejauhan. Dia kemudian melihat ke arah beberapa orang lain. Nan Gongseng telah memperoleh buah hitam, dan sekarang niat jiwa mengejar kultivasinya. Aura yang memancar darinya bahkan lebih jahat dan jahat dari sebelumnya. Di sisi lain, Zhao Yufei bisa langsung menyerap surga bumi Yuan Qi dan aura kekuatan ilahi hanya dengan duduk di sana. Aura kekuatan suci cahaya mistik yang memancar dari tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Kecepatan di mana kekuatan ilahi mengalir menjauh dari layar putih keemasan menjadi lebih cepat. Kun Yun tiba-tiba berkata. Zhao Feng memandang Kun Yun. Kun Yun mungkin mencuri sesuatu yang penting dari Demigod Ferocity atau dia tidak akan mengejar Kun Yun untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Zhao Feng menemukan bahwa tubuh fisik Kun Yun mengandung petir yang unik dan kuat. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng merasakan perasaan ini. Tatapannya kemudian beralih ke layar putih keemasan. Ini memang menjadi lebih cepat. Nada suara Zhao Feng yakin dan bersemangat. Semakin banyak ahli tidak bisa membantu tetapi berhenti berkultivasi. Kami akan segera dapat melihat apa yang terjadi. Pasti ada harta karun tak tertandingi di sana. Itu bahkan bisa menjadi senjata ilahi yang hanya muncul dalam legenda. Petik 2. Mungkin ada teknik rahasia yang memungkinkan seseorang menjadi dewa. Hampir semua ahli telah berhenti berkultivasi dan menatap layar putih keemasan. Para demigod bisa merasakan dengan jelas berapa banyak kekuatan ilahi yang masih tersisa di layar. Pada saat tertentu, layar menjadi sangat redup dan tampak seperti riak air. Kaisar Naga Demigod memimpin para ahli lain dari aula Kekaisaran Agung dan terbang keluar dari gua mereka. Di sisi lain, Naga Hitam Demigod dari kultus ibu kota kegelapan terbang keluar dan menatap Kaisar Naga Demigod dengan senyum jahat. Semua demigod dari kedua bangsawan-bangsawan mulai mengambil tindakan dan melepaskan tekanan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Para Raja Suci dan Raja Suci di belakang mereka berdiri diam dan tidak berani bergerak. Teman kecil Zhao Feng, hati-hati. Raja Suci Samsara berkata sambil tersenyum sebelum pergi. Sama dengan senior, Zhao Feng menjawab. Setelah semua demigod memasuki riak redup, para Raja Suci dan Raja Suci yang tersisa mulai bergerak juga. Zhao Feng dan teman-temannya tidak terlalu dekat di depan, tetapi mereka juga tidak di belakang. Semuanya, hati-hati, Zhao Feng memperingatkan tepat sebelum mereka memasuki layar gelap. Pemandangan di depan mereka mulai berputar sebelum kembali normal.
Ini adalah, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat dia melihat apa yang ada di depannya. Pada saat ini, ada jalur yang dibangun dari kekuatan ilahi di depan Zhao Feng, dan ada banyak jalur di dimensi hitam di sekitarnya. Pada saat tertentu, sosok Dewa Suci Iblis Abis muncul tidak jauh dari Zhao Feng. Sebuah jalan setapak yang terbuat dari cahaya terbentuk di bawah kakinya, dan itu mencapai sampai ke bola cahaya di tengahnya. Zhao Feng, api amarah membara dari Secret Lord Demonic Abyss ketika dia melihat Zhao Feng, tetapi Zhao Feng tertegun dan benar-benar mengabaikan Secret Lord Demonic Abyss. Bagaimana ini mungkin? Setiap orang punya jalannya masing-masing. Zhao Feng masih shock. Dia telah melihat dunia ini sebelum mereka masuk, dan hanya ada satu jalur cahaya saat itu. Ini berarti, sebelum ahli dari dua bangsawan masuk, orang lain sudah ada di sini. Tidak ada orang di jalur cahaya sekarang, jadi Zhao Feng tidak tahu apakah orang yang datang lebih awal sudah memasuki bola cahaya atau mereka sudah mati. Bagaimana mungkin? Layar putih keemasan terbentuk dari kekuatan ilahi yang sangat kuat. Bahkan dewa sejati yang normal tidak akan bisa masuk dengan paksa. Zhao Feng mulai menebak dan tidak bisa tenang. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Zhao Feng fokus pada hal lain. Karena setiap orang memiliki jalannya masing-masing, Zhao Feng tidak perlu khawatir musuh-musuhnya menghentikannya atau mencoba membunuhnya atau apa yang akan terjadi pada Nan Gongsheng dan Zhao Yufei. Mengapa tidak ada seorang pun di jalur kekuatan ilahi ini? Zhao Yufei memeriksa jalur cahaya di bawahnya dengan heran. Hampir semua ahli yang berada di luar sekarang telah memasuki layar gelap. Seorang laki-laki bersisik hitam tiba-tiba muncul di jalur dan terbang. Apakah kamu yakin tidak ada masalah di dalam? Tanya naga ular penghancuran hitam. Bagaimanapun, dia telah melihat semua ahli dari kedua bangsawan masuk, jadi dia sedikit khawatir. Tidak ada masalah sama sekali, kata seorang wanita berkulit putih dari dalam dimensi asal kehancuran dalam tubuh naga ular penghancuran hitam. Ada banyak layar warna-warni yang menunjukkan gambar berbeda di depannya. Semangat dan kekejaman melintas di mata Black Destruction Serpent Dragon saat ia menerobos ke layar redup. Detik berikutnya, naga ular penghancuran hitam muncul di dunia kegelapan tempat para ahli dari kedua bangsawan berkumpul. Sebuah jalur cahaya juga muncul di bawah kakinya. Naga ular penghancuran hitam. Ekspresi dewa suci non-manusia di sebelah naga ular penghancuran hitam berubah secara dramatis. HMPH, kamu juga masuk. Demigod non-manusia di kejauhan menderu dengan dingin. Aku tidak mengira naga ular penghancur hitam bersembunyi di suatu tempat di dekat sini. Demigod Witir Breath of Sky Suspension Palace memiliki ekspresi jelek. Pada saat ini, naga ular penghancuran hitam hanyalah Raja Suci, tetapi ia mampu bersembunyi dari para dewa dari kedua dinasti bangsawan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Bab 1100 banyak bahaya. Munculnya naga ular penghancuran hitam mengejutkan semua ahli dan kekuatan dari kedua bangsawan, tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun karena semua orang masih memeriksa lingkungan baru ini. Lingkungan di sekitarnya gelap gulita, dan hanya ada jalur cahaya di bawah kaki mereka. Di tengah dunia kegelapan ini adalah bola cahaya cemerlang yang berputar. Itu sangat terang sehingga tidak ada yang bisa melihat situasi di dalamnya. Keberuntungan yang sebenarnya harus berada dalam bola cahaya di bagian paling tengah. Pasti ada sesuatu dengan jalur cahaya ini di bawah kaki kita. Semua ahli dari kedua dinasti penguasa mulai menyelidiki. Zhao Feng mengeluarkan serigala bersayap peringkat raja dan menjatuhkannya dari sisi jalur cahaya. Detik berikutnya, serigala bersayap langsung jatuh dan menghilang. Apa? Hati Dewa Suci Jurang Suci di sebelah Zhao Feng bergetar ketika dia melihat tindakan Zhao Feng. Banyak Raja Suci dan Raja Suci di samping Zhao Feng juga telah melihat eksperimennya, dan hati mereka jatuh. Tidak mati? Zhao Feng berhenti sejenak. Dia telah memasang segel hati gelap pada serigala bersayap peringkat raja ini, jadi dia tahu situasinya. Serigala bersayap tidak mati setelah jatuh ke dimensi hitam, itu hanya diteleportasi ke lokasi lain di dalam mayat dewa. Ini berarti meninggalkan jalur cahaya sama dengan kegagalan, tapi seharusnya tidak berbahaya. Anda hanya akan dikirim. Zhao Feng merasa sedikit lebih percaya diri. Ketika ada bahaya di jalur cahaya, setidaknya mereka bisa meninggalkan jalur cahaya dengan aman. Pada saat yang sama, Zhao Feng memperoleh lebih banyak intel melalui indera serigala bersayap. Area di luar jalur cahaya pada dasarnya adalah area terlarang.
Bahkan jika seorang demigod meninggalkan jalur cahaya, mereka akan jatuh. Meskipun serigala bersayap bisa terbang, dia tidak bisa melakukan apapun di luar jalur cahaya selain jatuh. Saat Zhao Feng bersiap untuk menyelidiki lebih lanjut, beberapa ahli mulai bergerak di jalur cahaya. Cahaya aneh mulai berkedip di langit hitam di atas mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Bola cahaya putih keemasan yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda melesat ke bawah dan memenuhi dimensi. Aura kekuatan ilahi yang tak terlihat hancur ke bawah dan mengguncang hati para ahli di jalur cahaya. Itu kekuatan ilahi. Hati Zhao Feng bergetar. Jika seseorang terkena bola cahaya putih keemasan, bahkan seorang demigod akan berubah menjadi abu. Pergilah. Zhao Feng tidak mau ditinggalkan oleh yang lain, jadi dia langsung melangkah maju. Zhao Feng langsung merasakan kekuatan suci cahaya mistik di dalam pusaran kekuatan suci mengalir menjauh dari kakinya. Kekuatan suci cahaya mistik di tubuhku memudar. Zhao Feng tercengang. Dia melihat ke ahli lain di jalur cahaya dan tahu bahwa situasi mereka sama dari ekspresi mereka. Dari kelihatannya, ujian dalam dimensi ini lebih sulit dari yang kubayangkan. Alis Zhao Feng berkerut. Para ahli yang telah memasuki dimensi ini untuk ujian tidak perlu menghadapi ancaman apapun dari ahli lain, dan mereka dapat meninggalkan jalur cahaya kapan saja. Bahaya yang terlibat bisa dikatakan sangat rendah. Namun, jika seseorang ingin lulus tes, mereka harus berkonsentrasi penuh pada tes ini dan memberikan semuanya. Dua sumber bahaya telah muncul, dan itu baru saja dimulai. Bola kekuatan ilahi jatuh dari langit, dan jika salah satunya terkena, itu berarti kematian total. Sementara itu, jalur cahaya di bawah mereka terus menyedot kekuatan suci dan kekuatan ilahi di dalam tubuh mereka. Sepasang sayap petir merah menyebar di belakang punggung Zhao Feng saat dia terbang melintasi jalur cahaya. Di bawah situasi ini, metode terbaik adalah mencapai pusat secepat mungkin. Namun, Zhao Feng hanya terbang beberapa meter sebelum merasakan kekuatan berat perlahan turun. Ada lebih banyak perlawanan. Bahkan Zhao Feng menjadi sedikit marah. Ada terlalu banyak ujian di jalur cahaya ini. Untungnya, Zhao Feng mengolah Golden Kun Secret Lightning Body, jadi pertahanan fisiknya sangat kuat. 5 Elemental Wind Lightning Technique juga telah mencapai level 9, yang merupakan Earth of Wind Lightning, jadi dia memiliki pemahaman yang cukup tentang gravitasi. Zhao Feng mengedarkan kekuatan suci petir angin bumi dan menciptakan domain kekuatan lawan untuk melawan gravitasi di jalur cahaya. Suara mendesing. Zhao Feng terbang ke depan dengan kecepatan yang sama, tetapi dia tiba-tiba berhenti lagi. Detik berikutnya, bola kekuatan ilahi jatuh dari depan, melewati jalur cahaya dan meluncur ke bawah. Seorang dewa suci non-manusia sedang terbang di jalur cahaya tepat di bawah Zhao Feng. Sudah terlambat ketika Tuan Suci non-manusia ini merasakan gangguan. Bola kekuatan ilahi menghancurkan segalanya di wilayah Tuan Suci ini. Kekuatan yang menakutkan. Hati Zhao Feng menjadi dingin. Dewa Suci tingkat akhir bahkan tidak bisa melawan sama sekali melawan bola kekuatan ilahi dan benar-benar hancur. Pada saat yang sama, Zhao Feng melihat Dewa Suci tahap awal melompat dari jalur cahayanya sebelum dia terkena bola kekuatan ilahi. Dia dengan cepat jatuh dan diteleportasi. Lebih cepat, Zhao Feng meningkatkan kecepatannya saat dia memanggil kekuatan suci cahaya mistiknya. Karena mata spiritual Tuhannya dapat melihat segalanya, semua bola kekuatan ilahi berada dalam kendalinya. Saat Zhao Feng terus terbang, gravitasi di sekitarnya menjadi lebih kuat. Untuk memastikan gravitasi tidak berpengaruh padanya, Zhao Feng mengedarkan domain gravitasinya dengan kekuatan penuh juga. Ini memungkinkan Zhao Feng untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan gravitasi, sehingga domain gravitasinya terus menjadi lebih kuat juga. Bagaimana bocah itu bisa secepat itu? Secret Lord Demonic Abyss tertegun. Saat ini, Zhao Feng sedang mempercepat jalur cahayanya. Dia hanya sesekali berhenti sejenak untuk menghindari bola kekuatan ilahi yang jatuh dari langit. Dia telah membuang Secret Lord Demonic Abyss sejak lama sekarang. Bagaimana mungkin? Banyak ahli jalur cahaya di sekitar Zhao Feng juga terkejut. Hampir semua ahli di jalur cahaya dapat merasakan bahwa semakin cepat seseorang terbang, semakin sulit ujiannya. Begitu banyak ahli yang melanjutkan dengan hati-hati untuk memastikan mereka aman. Zhao Feng melambat sedikit dan memeriksa orang lain di sekitarnya setelah mendengar apa yang dikatakan beberapa ahli. Ada 2 ahli demigod dalam jarak tertentu dari Zhao Feng.
Mereka adalah Demigod Witherbread dari Sky Suspension Palace dan Demigod Ferocity dari non-manusia. Kecepatan kedua demigod ini hanya sedikit lebih cepat dari Zhao Feng. Mungkinkah ujian yang semua orang hadapi terkait dengan kultivasi mereka? Zhao Feng mengerti. Ini berarti bahwa gravitasi yang harus dihadapi para demigod mungkin beberapa lusin kali lebih kuat dari yang dihadapi Zhao Feng. Ini artinya aku harus mendapat keuntungan yang lebih besar di sini. Zhao Feng sangat gembira. Jalan cahaya pada dasarnya memilih ahli terkuat di antara tingkat kultivasi masing-masing. Zhao Feng hanya berada di tahap awal alam cahaya mistik, tetapi dia tidak tertandingi bahkan melawan mereka yang berada di tahap akhir alam cahaya mistik. Dia bahkan bisa bertarung melawan Raja Suci. Inilah mengapa Zhao Feng bisa terbang dengan kecepatan tinggi melintasi jalur cahaya. Itu hilang. Zhao Feng merasakan gravitasi di atasnya segera menghilang. Gelombang niat yang kuat berubah menjadi badai es saat muncul di jalan di depan Zhao Feng. Zhao Feng mengaktifkan garis keturunan Ice Water-nya dan mengedarkan Water of Wind Lightning saat dia menyerbu ke dalam badai es. Ledakan, hembusan dingin yang ekstrim mulai mengikis tubuh Zhao Feng dan membekukan kekuatan suci, tetapi mereka hanya berhasil menurunkan kecepatannya sedikit. Jalur cahaya di bawah kaki Zhao Feng juga terus menyedot kekuatan suci cahaya mistiknya. Semakin cepat Zhao Feng bepergian, semakin kuat kekuatan hisap ini. Saat dihalangi oleh dua kekuatan ini, Zhao Feng juga masih perlu waspada terhadap bola kekuatan ilahi yang jatuh dari langit. Zhao Feng segera melampaui para ahli lainnya dengan jarak yang sangat jauh. Beberapa ahli lain juga menonjol di antara jalur cahaya mereka masing-masing, tetapi semuanya adalah Raja Suci atau demigod. Semua orang perlahan mendekati bola cahaya misterius di tengahnya. Tidak jauh dari sana, di sebelah kanan Zhao Feng, Demigod Ferocity tiba-tiba memandang Zhao Feng saat dia melewati badai es. Zhao Feng, niat membunuh menutupi wajah Demigod Ferocity. Meskipun dia sangat dekat dengan Zhao Feng, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nafas layu Demigod dari Sky Suspension Palace hanya memberi sedikit perhatian pada Zhao Feng sebelum fokus pada jalur cahayanya sekali lagi. Ini akan menjadi buruk jika terus berlanjut. Ekspresi Zhao Feng sedikit jelek. Jarak asli antara Demigod Ferocity dan dirinya sendiri cukup besar, tetapi saat mereka mendekati bola cahaya, jarak antara setiap jalur cahaya menjadi lebih dekat. Zhao Feng menganalisis bahwa Demigod Ferocity akan berdiri tepat di sebelah Zhao Feng saat mereka tiba di akhir. Badai es menghilang setelah beberapa saat, dan kabut putih memenuhi udara. Sebuah ilusi. Zhao Feng merasakan apa tes ini ketika dia mendekati kabut putih, tetapi ilusi yang lemah tidak berpengaruh pada Zhao Feng. Zhao Feng dengan cepat melewati kabut putih. Saat kecepatannya meningkat, kekuatan ilusi juga berfungsi, tetapi Zhao Feng tetap sama sekali tidak terpengaruh saat dia melaju melalui kabut putih. Zhao Feng segera menyusul Demigod Ferocity. Sialan, bocah ini. Demigod Ferocity memiliki ekspresi jelek. Dia adalah seorang demigod, tapi sekarang Secret Lord tahap awal menyusulnya. Namun, maksud jiwa dan ilusi adalah kelemahan Demigod Ferocity. Jika aku sampai di garis finish lebih dulu, Demigod Ferocity tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Zhao Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika dia memasuki bola cahaya dan menemukan Kun Yun atau demigod dari keluarga Tai, dia tidak perlu takut pada Demigod Ferocity. Selain itu, mereka yang memasukkan bola cahaya lebih dulu memiliki keuntungan. Raja Suci dan Raja Suci lainnya bahkan tidak berani berpikir untuk mencapai akhir sebelum para dewa, tetapi Zhao Feng memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia mengejar Demigod Ferocity adalah bukti terbaik. Zhao Feng harus mencapai akhir sebelum Demigod Ferocity atau Demigod Ferocity akan membunuhnya. Suara mendesing. Zhao Feng mulai melampaui Demigod Ferocity di segmen ilusi. Saat dia maju ke depan, jarak antara setiap jalur cahaya menjadi lebih dekat, dan Zhao Feng bisa melihat lebih banyak ahli dari kedua bangsawan-bangsawan. Zhao Feng, mata mematikan naga ular penghancuran hitam terkunci pada Zhao Feng. Dia ingat apa yang telah dilakukan Zhao Feng di dimensi ilusi ilahi. Bahkan jika dia tidak memiliki kesepakatan dengan Bailin, naga ular penghancuran hitam tidak akan melepaskan Zhao Feng. Sekarang naga ular penghancuran hitam tahu bahwa Zhao Feng memiliki mata dewa ke-9, dia tidak akan melepaskan Zhao Feng bahkan jika dia lupa tentang balas dendam. Naga ular penghancuran hitam. Ekspresi Zhao Feng berubah saat dia merasakan gelombang kuat niat membunuh dari naga ular penghancuran hitam.
Naga ular penghancuran hitam juga merupakan keberadaan yang tak tertandingi di antara para raja suci. Itu tidak memiliki kelemahan, dan kecepatannya juga sangat tinggi. Karena kedua penguasa dinasti memiliki perseteruan dengan naga ular penghancuran hitam, naga ular penghancuran hitam juga harus memasuki bola cahaya secepat mungkin untuk keselamatannya sendiri.